Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Para bapak dan ibu yang dirahmati Allah, alhamdulillah di kesempatan subuh yang penuh berkah ini kita semua masih diberikan nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat, sehingga kita semua masih bisa mengikuti kajian subuh ini yang kita rutinkan setiap subuh ya. Mudah-mudahan ini sebagai salah satu ikhtiar kita dimudahkan ke surganya Allah. Mudah-mudahan hal sederhana yang kita lakukan secara rutin ini semakin memantapkan hati kita untuk bahwa kita layak ada di surganya Allah, dan memantapkan hati kita semua untuk terus mencari jalan kebaikan, sehingga amalan soleh kita semakin hari semakin bertambah dan kedekatan kita sama Allah semakin hari semakin mendekat. Dan insya Allah dalam kesempatan kali ini kita akan melanjutkan kajian kita hari kemarin, yaitu tentang metode berkomunikasi ya dalam Al-Quran. Bagaimana Al-Quran mengatur metode atau cara-cara kita berkomunikasi supaya lidah kita nih yang harus dijaga ya. Salamatul insan fi hifdil lisan, bahwa selamatnya manusia itu ada pada bagaimana ia bisa menjaga lisannya, bahwa dengan lisan sebagai fasilitas dari Allah bisa menjadi bertambahnya pahala, dan sebaliknya dengan lisan yang Allah anugerahkan itu bisa menjerumuskan kita ke dalam neraka. Nah, oleh karena itu bagaimana Islam mengatur mengenai cara berkomunikasi kepada yang lebih tinggi seperti apa, kemudian tujuan tertentu seperti apa. Hari kemarin kita sudah mempelajari 2 metode komunikasi ya dalam Al-Quran, dan akan direview sedikit hari ini supaya mengingatkan dan yang kemarin tidak hadir. Nah, ini adalah ragam komunikasi ya yang ada dalam Al-Quran. Yang pertama kemarin itu kita sudah mempelajari mengenai qaulan karima. Jadi qaulan karima itu dalam surah Al-Isra ya ayat 23, bahwa bagaimana kita harus berbicara dengan lembut, berbicara dengan penuh etika ya, dengan adab, dengan penuh hormat, penuh takzim, yaitu kepada orang tua, dengan panggilan kepada orang tua ya. Kalau dalam tafsir di sini dengan panggilan yang mereka senangi, misalnya dengan ketika dipanggil itu di sini dicontohkannya dengan labbaikuma, dengan kami penuhi panggilanmu, dengan senangnya kami menghadapmu misalnya. Nah, dengan hal-hal semacam ini mudah-mudahan kita bisa mendidik juga putra-putri kita bagaimana mesti memperlakukan orang tua. Dari bahasa ada yang harus dipilih ya. Jangan sampai ada di antara masyarakat itu termasuk su'ul adab ketika memanggil orang tuanya dengan nama gitu ya, misalnya dengan nama. Nah, itu mungkin sekarang sudah tidak ada ya. Nah, tetapi bagaimana panggilannya dengan yang mereka senangi ya, umi, abi, ayah, ibu, bunda misalkan. Nah, itu kemudian ketika dipanggil juga dengan penuh kelembutan, penuh senang gitu ya, ketika orang tua membutuhkan kita. Nah, seperti itu. Nah, kemudian di sini juga intinya disimpulkan bahwa qaulan karima itu bagaimana orang tua itu merasa dihormat, diagungkan, dimuliakan gitu ya.
bahwa kita sebagai anak kepada orang tua harus dengan bahasa-bahasa yang bagaimana kita memilih supaya bahasa itu memuliakan mereka, bahasa itu bentuk penghormatan kepada mereka. Nah, kemudian di sini yang kedua adalah kemarin yang sudah kita bahas qaulam maisura. Qaulam maisura itu dalam surah Al-Isra ya ayat 28. Ini adalah diperuntukkan ketika kita misalnya diminta bantuan tetapi kita belum mampu untuk membantunya. Nah, maka dalam Islam dalam Islam itu diberikan informasi metode komunikasinya seperti apa. Nah, ini Rasulullah pernah ditegur ya ketika beliau dipinta bantuan oleh sebuah kaum tetapi beliau ternyata tidak mampu untuk membantunya. Nah, sama Allah ditegur bahwa ketika kita dipinta bantuan kemudian belum bisa, hendaklah diberikan jawabannya itu dengan sesuatu yang memberikan mereka rasa optimis, memberikan mereka harapan gitu ya. Jangan langsung nggak bisa misalkan, nah seperti itu. Tetapi insya Allah ketika kita dapat rezeki mudah-mudahan bisa bantu. Nah, atau dengan hal lain ya hal lain yang intinya memberikan harapan, jadi tidak serta-merta menolak dengan penolakan yang tidak mengenakan. Nah, misalnya seperti itu ya dalam Qaulam Maisura itu. Di sini tadi dicontohkannya itu bahwa ketika kita nggak bisa bantu intinya ya, tetapi bahasanya itu harus dengan lembut, kemudian memberikan rasa optimistik gitu ya, memberikan harapan, tidak menutup peluang mereka ya untuk mendapatkan kebaikan. Kemarin yang sudah kita bahas baru 2 itu, yaitu yang tadi ya qaulan karima dan qaulam maisura. Nah, sekarang yang ketiga adalah qaulam baligha. Qaulan balighan ya. Kata balighan itu sendiri ya, asalnya itu masak, matang gitu ya. Baligha itu matang, masak atau sampai ke. Nah, kita kan pernah suka bahas Bulughul Maram, ada salah satu kitab ya. Bulugh itu sampai, maram itu ketujuan. Jadi sampai ke tujuan, sampai kepada tujuan. Nah, ini baligha itu bisa secara bahasanya itu sampai kepada ya. Jadi ungkapan qaulam baligha dalam Al-Qur'an terdapat dalam surah An-Nisa ayat 63, bahwa bagaimana qaulam baligha ini sebagai salah satu metode komunikasi yang ada di dalam Al-Qur'an. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Mau dibaca bareng, Bun? Silahkan kita baca bareng ini salah satu metode berkomunikasi dalam Al-Quran. An-Nisa ayat 63. 1, 2, 3. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ulaika alladhina ya'lamu ma fi qulubihim fa'rid anhum wa'idhum wa qul lahum fi anfusihim qawlan baligha. Alhamdulillah ya, sudah kita baca bareng-bareng supaya membekas dalam hati kita bagaimana kita mesti berkomunikasi dengan metode qaulam baligha. Nah, di sini ayatnya tadi ya, ulaika, mereka itulah allazina, orang-orang ya'lamullah, orang-orang yang Allah tahu gitu. Allah tahu ma fi qulubihim, apa yang ada di dalam hati mereka. Fa'arid, karena itu berpalinglah kamu anhum, dari mereka. Nah, ini Allah menyuruh ya untuk berpaling dari mereka. Ulangi lagi ya, ulaika, mereka itulah alladzina, orang-orang yang ya'lamullah, Allah tahu ma fi qulubihim, apa yang ada dalam hati mereka.
Nah, jadi ini Allah tahu apa yang ada dalam hati seseorang ya. Fa'arid anhum. Maka berpalinglah kamu dari mereka. Berpaling, malengos kalau sahur Sunda namanya. Ya udah, cuekin aja gitu ya. Wa'idhum, dan berilah nasihat mereka. Wa qul lahum fi anfusihim qawlan baligha. Katakan kepada mereka perkataan yang berbekas pada jiwa mereka nih. Jadi Allah tahu ya penyakit hati yang ada dalam hati mereka. Oleh karena itu ini adalah nasihat dari Allah ketika kita mendapati orang-orang yang seperti ini, fa'arid, berpaling. Jadi sewajarnya saja. Jangan terlalu dekat dengan orang seperti itu ya. Berpalinglah dan apa yang harus kita komunikasi seperti apa, yaitu dengan qaulam baligha. Jadi qaulam baligha itu adalah sebuah ucapan yang berbekas pada jiwa ya, menetap secara langsung di dalam hati, berupa ucapan yang mengajak kepada manusia untuk sadar kembali gitu. Ucapan yang menggugah untuk bertobat, supaya yang kita ajak itu meminta ampun atas kesalahan mereka, atas dosa mereka ya, lebih bersikap istiqomah gitu ya. Bentar, ini ada yang masuk. Nah ini jadi kolam baligha itu seperti itu. Jadi misalnya Ibnu Katsir menafsirkan ya mengenai kolam baligha itu, menurut Ibnu Katsir, kitab tafsir yang sering kita bahas ya, Ibnu Katsir ini, bahwa kolam baligha itu menurut Ibnu Katsir adalah sebuah ucapan yang berbekas pada jiwa. Maksudnya adalah bagaimana kita menasehati orang-orang munafik ya, dengan kata-kata yang menyentuh hati, kata-kata yang menyentuh perasaan mereka sehingga mencegah mereka untuk berbuat salah. Nah, jadi qaulun baligh itu sebuah metode komunikasi yang diperuntukkan orang-orang yang dalam hatinya ada penyakit gitu. Di depan kita baik, tetapi di belakang kita misalkan seperti itu. Nah, jadi bagaimana ayat tadi ya, bahwa qaulun baligh itu pokoknya waqul lahum fi anfusihim itu katakan pada diri mereka gitu ya. Jadi tidak menyampaikan. Nah, ini dari yang digaris bawahi ya, waqul lahum fi anfusihim ini, bahwa ini juga bisa diartikan prakteknya itu tidak menyampaikan pesan yang terkait masalah pribadi di depan umum gitu. Ketika ada yang berbuat salah itu jangan ditegur di depan umum. Nah, itu bagian dari implementasi dari qaulun baligh. Ketika kita ingin menegur kesalahan seseorang, nah harus berdua gitu dengan orang yang kita maksud. Jangan misalnya kita itu ingin membenarkan dia gitu, tetapi kita menyampaikannya di hadapan orang banyak. Nah, itu tidak, kalau menurut Imam Syafi'i itu tidak pantas gitu ya, tidak pantas. Nah, di sini di Imam Syafi'i beliau mengemukakan bahwa nasihati aku dikala aku menyendiri gitu. Jadi harus menghindarkan memberi nasihat di hadapan jamaah, karena menurut Imam Syafi'i ketika kita memberikan nasihat di tengah banyak orang itu adalah sebuah penghinaan. Nah ya, jadi menurut beliau wajannibni an-nasihah fil jamaah. Jadi harus memberi nasihat itu ya al-furoda, ketika menyendiri. Berilah nasihat seseorang ketika dia sendiri ya, ketika dia punya salah itu dipanggil gitu, kita berdua face to face, kita empat mata ya berbicaranya. Wajan ibni nasihat fil jamaah, jangan memberi nasihat kepada orang ketika di hadapan orang banyak. Fa innan nasha bainan nas, nah itu minat taubih gitu ya, karena memberi nasihat membenarkan orang lain di hadapan orang banyak itu adalah nau minat taubih. Jadi itu adalah salah satu yang taubih gitu, sesuatu yang bukannya menasihati gitu ya, itu mah bukannya menasihati, tetapi itu adalah taubih, lebih ke menghina gitu ya, menghina kepada orang lain. La arda istima'ah. Nah ini jadi intinya menurut Imam Syafi'i, memberi nasihat itu ketika sendiri ya, jangan di hadapan orang banyak, karena nasihat di hadapan orang banyak itu adalah salah satu bentuk taubih, menghina gitu ya. Aku tidak rela mendengarnya ya, jika kamu tidak setuju dengan pendapatku jangan sedih jika pendapatmu tidak ditaati. Nah, jika kata yang dipilih itu merasuk ke dalam sanubari mereka, ditambah lagi dengan cara yang lemah lembut ya,
tidak menegur mereka di hadapan orang banyak atau di depan umum. Nah, ini adalah sebuah metodologi yang luar biasa ya dari Quran gitu ya. Metode qaulan baligha ini kalau kita praktekkan ya, ini adalah sesuatu yang bisa gitu ya, bisa mengubah perilaku seseorang. Nah, jadi qaulan baligha itu tadi intinya bagaimana sebuah metodologi komunikasi yang tadi ya mengubah cara pandang seseorang ya. Nah, tetapi dengan cantik gitu ya, dengan sopan, dengan lembut gitu ya. Nah, kalau Quraisy Shihab, nah ini menurut Quraisy Shihab balighon di sini kriterianya ya kriteria qaulan baligha itu intinya menurut Syekh Quraisy Shihab ya, Bapak Quraisy Shihab, tertampungnya seluruh pesan dalam kalimat yang disampaikannya itu kalimatnya nggak bertele-tele. Jadi qaulan baligha itu kalimatnya tidak bertele-tele, tetapi juga nggak terlalu singkat, sehingga bisa mengaburkan sebuah pesan. Jadi kalimatnya harus cukup ya, tidak berlebih atau tidak kurang. Kosakata yang merangkai kalimatnya itu tidak asing bagi pendengaran dan pengetahuan lawan bicara kita ya, khitab kita siapa. Jadi menyesuaikan kandungan kalimatnya itu dengan gaya bahasa, dengan sikap lawan bicara yang sebelumnya menerima atau menolak gitu ya. Jadi bahasanya itu harus sesuai dengan tata bahasa yang berlaku. Nah, ini hati-hati ketika kita menasihati ya orang yang salah, misalkan ini dengan qaulan baligha ya, yang nggak boleh terlalu bertele-tele, jangan juga terlalu singkat sehingga nggak dipahami. Pokoknya disesuaikan dengan khitab yang kita sedang hadapi. Nah, jadi qaulan baligha ini merupakan salah satu metode komunikasi yang tujuannya intinya adalah mengajak manusia itu supaya sadar kembali gitu ya. Mereka tobat sama Allah. Nah, ini terkhusus itu kan ayatnya tentang orang-orang munafik. Orang-orang munafik yang salah satu cirinya itu kan mereka suka bohong misalnya, kalau berkhianat, kemudian ketika dikasih amanat juga mereka tidak mau menyampaikan, kemudian lain di bibir lain di hati ya, di hadapan kita dia baik, di belakang kita dia seperti itu gitu ya. Nah, itu adalah qaulan baligha, sangat cocok metode komunikasi dengan mereka. Jadi bahasa yang kita pakainya bahasa yang membekas pada jiwa mereka, yaitu dengan kata-kata lembut, kata-kata berkesan, tidak bertele-tele, singkat, padat gitu ya, sehingga tersampaikan apa yang ingin kita sampaikan. Nah, itu karakteristik dari qaulan baligha. Nah, hal yang paling penting adalah ini, qaulan baligha itu kata kuncinya nggak menegur atau tidak menasehati seseorang di hadapan orang banyak ya, terkait masalah pribadi. Kalau masalah secara umum kan itu udah biasa ya. Ini misalkan dia ada kesalahan pribadi ya yang dia perbuat. Nah, kalau kita nasihati di hadapan orang banyak, nah itu dia nggak mau menerima gitu ya. Nah, sehingga metode ini sangat membantu ya ketika kita ingin mengubah cara pandang seseorang bahwa apa yang kamu lakukan itu salah gitu. Nah, itu langsung face to face. Kenapa salah? Nah, karena begini. Nah, jadi kita berdua gitu meluruskannya gitu ya. Bahwa apa yang kamu lakukan itu adalah sesuatu yang tidak seharusnya kamu lakukan. Kesalahannya begini dan lain sebagainya. Nah, itu ya, mudah-mudahan kita dikasih hidayatut taufik oleh Allah, kita mampu ya, dimampukan untuk bagaimana qaulan baligha. Qaulan baligha ya, bahwa di tengah-tengah kita mungkin dengan sahabat kita, misalnya dengan orang-orang yang rekan kerja kita, yang rekan kerja kita juga kan diantaranya ada yang memiliki sifat-sifat munafik seperti itu ya. Nah, diantaranya, bagaimana kita mesti menegur? Nah, diantaranya dengan metode qaulan baligha. Kemudian selanjutnya yang keempat adalah qaulan layyinan. Qaulan layyinan itu ya, dalam secara etimologi layyina itu artinya halus kan. Layyin itu halus gitu ya, lunak ya, bermakna melunakkan gitu ya. Nah, ketika layyina ini ya disandarkan dengan dikaitkan dengan akhlak, maka artinya adalah lemah lembut, halus akhlaknya gitu ya. Nah, ini terdapat dalam surah Toha ayat 44 ketika Allah menyuruh kepada kita untuk
berkomunikasi dengan metode qaulan layyina. Dalam surah Toha, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Nah, ini nih kasusnya ketika Allah menyuruh kepada Nabi Musa ya untuk mengajak Fir'aun. Nah, ini untuk mengajak Fir'aun itu dengan qaulan layyina. Faqula lahu qawlan layyinan la'allahu yatadzakkaru aw yakhsha. Nah, ini faqula, maka berbicaralah kalian berdua. Nah, ini kan Nabi Musa sama Nabi Harun Allah utus untuk mengajak Fir'aun ya. Nah, kan kita tahu Fir'aun itu siapa. Bahkan dia bukan musyrik lagi, dia mengaku dirinya sebagai Tuhan, tetapi Maha Rahimnya Allah itu tidak dengan kekerasan ya, padahal itu mah dosanya juga udah ya dosa yang luar biasa ya, bukan menduakan Allah lagi, tetapi dia mengaku sendirinya sebagai Tuhan, dosanya juga udah sangat besar. Tetapi bagaimana Allah menyuruh Nabi Musa dan Nabi Harun untuk mengajak itu dengan qaulan layyina. Nah, itu subhanallah ya, Allah itu dengan fakula, maka bicaralah kalian berdua lahu ya kepadanya, kepada Fir'aun, qaulan layyina, dengan kata-kata yang lemah lembut gitu ya. La'allahu, supaya Fir'aun itu yatadzakkaru, dia ingat, au yakhsha, dia takut sama Robnya gitu ya. Nah, jadi qaulan layyina ini adalah ucapan lemah lembut, yakni ucapan yang sopan, tidak menyakitkan hati sasaran yang kita ajak bicara gitu ya. Nah, ini qaulan layyina itu seperti itu. Said Qutb berpendapat mengenai qaulan layyina itu pokoknya ucapan lembut yang fungsinya itu untuk menghidupkan hati seseorang sehingga ia jadi sadar gitu. Ia jadi takut gitu ya, dampak dari apa yang mereka lakukan. Nah, ini menurut Said Qutb. Ibnu Katsir berpendapat juga qaulan layyina ini adalah ungkapan santun, lemah lembut ya. Jadi seruan yang kita lakukan itu harus disampaikan dengan lembut, santun, perkataannya yang mudah dipahami, komunikatif gitu ya, bersahabat, supaya meresap ke dalam jiwa gitu ya, tepat gitu, pas gitu. Nah, dalam ayat ini terdapat pelajaran yang sangat luar biasa ya. Ini dari Allah, meskipun Fir'aun tuh kan, meskipun Fir'aun itu dalam kesombongan, dalam keadaan yang ya pokoknya orang yang paling durhaka lah sedunia ya, sewenang-wenang, sombong, tetapi subhanallah Allah memerintah Nabi Musa, Nabi Harun berbicara sama Fir'aunnya itu harus dengan lemah lembut gitu, tidak dengan seperti apa gitu ya. Nah, ini dalam surah An-Nahl dipertegas lagi. An-Nahl 125, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, ud'u, ajaklah, serulah manusia, ila sabili rabbik, ke jalan Tuhanmu, bil hikmah. Nah, ini dengan cara hikmah, wal mau'idotil hasanah, dengan nasihat yang baik, wajadilhum billatihi ahsan, dengan berdebat ya, debatnya dengan cara yang ahsan, cara yang terbaik. Inna rabbaka, sesungguhnya Tuhanmu, huwa alam, dia lebih tahu, biman dolla an sabili, siapa yang tersesat di jalan Allah gitu. Wa huwa a'lamu bil muhtadin, Allah lebih tahu siapa orang-orang yang dapat hidayah. Nah, jadi qaulan layyina ini sebagai sebuah metode berkomunikasi. Allah nyuruh Nabi Musa, Allah nyuruh Nabi Harun untuk menggunakan strategi qaulan layyina ini ya. Karena hati yang keras harus dilawan dengan kata yang penuh dengan kelembutan. Nah, ya, nggak bisa hati yang keras dengan keras lagi, nggak bisa. Karena qaulan layyina itu akan membuat hati keras bisa menjadi tazakkur, mengambil pelajaran, merenungkan hakikat dirinya itu siapa, akan menimbulkan yakhsya, rasa takut ya, rasa takut adanya ketaatan, ingin berbakti kepada Robnya. Nah, ini ya qaulan layyina ini. Makanya ibu-ibu, nah kita misalnya kepada anak kita atau kepada pasangan kita, nah qaulan layyina itu ya harus dipakai. Kan nggak mau Fir'aun saja orang yang paling durhaka gitu ya, kan di rumah kita, anak kita nggak mungkin kan dia bandelnya sebandel Fir'aun gitu ya,
atau pasangan kita misalnya menjengkelkannya seperti menjengkelkan Fir'aun, kan enggak kan. Makanya kepada Fir'aun saja Allah nyuruh untuk qaulan layyina, apalagi gitu ya untuk putra putri kita, untuk pasangan kita, untuk orang-orang sekitar kita itu qaulan layyina, dengan ucapan ya, metode komunikasi yang lemah lembut. Nah, di sini diantaranya ditegaskan dalam sebuah hadis. Bismillahirrahmanirrahim ya, langsung saja. Anna Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ini langsung dari Aisyah ya. An Aisyah, dari Aisyah, zaujin Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, istri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, anna Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, bahwa Rasulullah SAW, kata Siti Aisyah, qala, Rasulullah pernah bersabda, ya Aisyah, wahai Aisyah, innallaha, sesungguhnya Allah itu rafiqun, Allah itu maha lembut ya, Allah itu maha lembut. Yuhibbur rifqa, Allah itu mencintai sikap lembut. Wa yu'ti ala rifqi, bahwa Allah akan memberikan ya pada sikap lemah lembut itu ya sesuatu yang dia tidak berikan pada sifat yang keras gitu. Nah, wa yu'ti ala rifqi ma la yu'ti alal unfi wa ma la yu'ti ala masiwah. Bahwa intinya kata Aisyah ya, Rasulullah pernah bersabda, wahai Aisyah, Allah itu maha lembut, dia itu mencintai sikap yang lembut. Allah akan memberikan pada sikap lemah lembut itu sesuatu yang tidak dia berikan pada sikap yang keras, dan Allah juga akan memberikan apa-apa yang tidak diberikan pada sikap lainnya. Nah, jadi ini pentingnya kelembutan ya, qaulan layyina itu pentingnya di sini. Allah juga maha lembut gitu ya, bahwa Allah ini hati-hati ya di sini dalam hadisnya itu, bahwa Allah tidak diberikan pada yang keras gitu ya. Makanya kalau kita senantiasa berhati keras, nah hati-hati nih bagi yang Allah tidak berikan sikap lemah lembut nih, bahayanya di sini dalam hadis ini tuh. Barang siapa nih dalam hadis yang keduanya ya, hadis dari Jarir anin Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, hadis diterima dari Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, qala, nah man yuhramit rifqa yuhrami al khair. Nah, jadi man, barang siapa yang yuhrami rifqa yuhramil khair. Nah, barang siapa yang dijauhkan dari sifat lemah lembut, bahwa kita orangnya keras gitu ya, barang siapa yang dijauhkan dari kasih sayang, berarti ia dijauhkan dari kebaikan. Nah, jadi menghadapi sesuatu yang keras itu harus dengan yang lembut gitu ya. Kalau kita dalam hati kita tidak ada sikap lemah lembut ya, tidak ada sikap kasih sayang, maka hati-hati nih kata Allah di sini, ia akan dijauhkan dari kebaikan. Jadi qaulan layyina itu adalah sebuah strategi komunikasi bagaimana menghadapi orang-orang yang hatinya sombong kayak Fir'aun. Kita harus bagaimana menghadapi orang yang suka ada ya di sekitar kita, kayak orang yang sombong, misalkan dirinya merasa paling gitu ya, selalu menolak apapun saran misalnya. Ini dengan strategi qaulan layyina itu, nah orang yang sombong seperti ini harus dihadapi dengan cara sikap yang lunak, kata-kata yang kita pakainya lembut, tidak memvonis misalnya, supaya hatinya itu tersentuh gitu, supaya ingin kembali kepada jalan yang benar. Nah, jadi intinya seperti itu ya. Mudah-mudahan kita juga diberikan hidayah taufik oleh Allah untuk dimampukan qaulan kita itu dengan layinan gitu ya, dengan kata-kata yang lembut ya, yang bisa sampai ke hati orang yang akan kita ingatkan tadi gitu ya, dengan kasih sayang. Jangan sedikit-sedikit dengan emosi gitu ya, misalkan dengan kata-kata kita itu ya pokoknya ingin puas saja misalkan ya. Hati-hati, karena orang yang Allah jauhkan dari sikap lemah lembut itu artinya kita dijauhkan dari kebaikan. Nauzubillah ya. Kemudian selanjutnya adalah qaulan sadidan. Bagaimana Quran mengajarkan kita untuk berkomunikasi dengan qaulan sadidan di sini ya. Sadidan itu artinya tepat, benar gitu ya. Sadidan itu adalah huwa shadiq, dia benar, tepat dalam perkataannya. Jadi sadidan itu sendiri maknanya lurus,
meluruskan. Nah, kata qaulan sadidan itu ada dua. Kalau tadi yang lain-lain hanya satu ya, dalam Al-Quran qaulan karimah hanya satu, qaulan layyinah hanya satu, kemudian qaulan maisura juga hanya satu. Nah, di sini qaulan baligha juga satu ya. Qaulan sadidan itu ketika Allah mengajarkan bagaimana kita harus berkomunikasi dengan metode qaulan sadidan ada di dua tempat. Yang pertama adalah di surah An-Nisa ayat 9. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan di'afa khafu 'alaihim falyattaqullah wal yaqulu qaulan sadida. Wal yakhsha, hendaklah takut ya, hendaklah takut alladzina kepada orang-orang yang hendaklah takut kepada Allah, alladzina orang-orang yang lau taroku, seandainya mereka meninggalkan min khalfihim, di belakang mereka, dzurriyyatan di'afan, meninggalkan di belakang mereka anak-anak yang lemah, khaufu alaihim, mereka khaufu ya, khawatir, alaihim, atas kesejahteraan mereka, falyattaqullah, hendaklah mereka bertakwa sama Allah, wal yaqulu qaulan sadida, dan hendaklah mengucapkan dengan perkataan yang benar. Nah, ini ya, Said Qutb berpendapat. Nah, Said Qutb berpendapat bahwa qaulan sadida itu adalah perkataan bagi orang yang dia ngurus anak yatim. Nah, ini juga hati-hati ya kita bagi yang memang memiliki kebaikan ya, kita ini qaulan sadida itu harus dipakai. Nah, ini diantaranya konteks ayat itu adalah perkataan orang yang mengurus anak yatim, yaitu mengucapkan perkataan yang baik kepada anak-anak yang mereka didik, yang mereka pelihara ya, anak yatim ini sebagaimana mereka memelihara harta. Nah, jadi kan diamanahi harta mereka ya, diamanahi anak yatim. Nah, di sini Samsul Bahri ya, dalam Imam Al-Alusi ya, lebih memperluas penafsiran ayat ini, bukan hanya terkait orang tua yang mendidik anak yatim ya, tetapi ini tentang peristiwa menjelang kematian juga ya. Ini tafsir yang lainnya berpendapat ya bahwa wal yakhsha tadi itu adalah peristiwa menjelang kematian. Ada orang yang menanti ajal, ada ahli waris, ada orang yang akan menjadi wali dari yang akan ditinggalkan, dan ada penjenguk. Nah, kepada semuanya Allah memerintahkan mereka untuk bertakwa kepadanya dan mengucapkan perkataan yang sadida, mengucapkan perkataan yang benar. Nah, jadi qaulan sadida itu ya di sini tadi ya, karena bukan hanya bagi mereka yang punya anak yatim, tetapi dalam konteks ayat tadi ketika seseorang yang akan meninggal ya, di sana itu ada banyak elemen ya. Nah, qaulan sadida ini bagi ahli waris adalah apa maksudnya? Qaulan sadida prakteknya nih bagi ahli waris tidak membuat khawatir orang yang akan meninggal karena ribut membicarakan harta di hadapannya. Ini adalah peringatan dari Allah ya, karena tadi kan wal yakhsha tadi ya, wal yakhsha ayat tadi An-Nisa itu adalah dalam konteks seseorang yang akan meninggal ya. Nah, ini bagi ahli waris jangan sampai ya, sama Allah diingatkan qaulan sadida, nggak boleh ribut gitu ya di hadapan orang yang akan meninggal, membicarakan tentang harta di hadapan beliau gitu ya. Nah, kemudian qaulan sadida praktiknya bagi wali. Nih, bagi wali adalah mengatakan perkataan baik dan memperlakukan mereka dengan adab yang baik. Jadi harus memperlakukan mereka seperti anak mereka sendiri. Nah, ini ya, bagi jangan sampai karena kita mengangkat misalnya anak yatim, ini diingatkan sama Allah harus qaulan sadida nih walinya. Jadi jangan membedakan, misalkan perkataannya itu harus sesuai, disamakan gitu, bagaimana memperlakukan anak mereka sendiri nih kepada anak yatim tadi. Nah, kemudian
Qaulan sadida. Nah, ini bagi penjenguk gimana prakteknya? Qaulan sadida itu menuntun orang yang sedang menanti ajal tadi ya, yang mencuk orang membade sakaratul maut tadi ya, atau sedang sakit menuju diriung ya, menanti ajal itu untuk bertobat, mengucapkan kalimat syahadat, berhusnuzon sama Allah, menuntunnya untuk tidak berwasiat lebih dari sepertiga harta. Nah, ini diingatkan bagi yang menjenguk. Jadi jangan sampai bakat kunyaah ke anak bungsu misalnya wasiat lebih dari sepertiga harta misalkan, karena khawatir kepada salah satu anak wasiatnya melebihi dari sepertiganya misalnya. Pokoknya mah imah nu ieu mah keur si anu misalnya. Nah, ini. Jadi qaulan sadida, perkataan yang benar itu konteksnya dalam ayat ini tadi. Pokoknya kata kuncinya bagi ahli waris mah pokok namanya ulahnya ribut membicarakan harta ya di hadapan orang yang tadi ya sakaratul maut tadi. Kalau qaulan sadida mah bagi wali ya harus memperlakukan anak yatim itu sebagaimana anak sendiri gitu ya. Kemudian qaulan sadida prakteknya untuk penjenguk mah bagaimana menuntun orang yang akan meninggal ini dengan bertaubat, tahlil ya, tahlil, menuntun dengan la ilaha illallah, kemudian berbaik sangka sama Allah, kemudian diingatkan untuk karena kecintaannya kepada salah seorang jangan berwasiat lebih dari sepertiga harta. Nah, seperti itu. Kemudian dalam konteks ayat yang kedua ini qaulan sadida itu ada dalam surah Al-Ahzab ayat 70. Ya, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah. Wahai orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah, wa qulu qaulan sadida, dan katakanlah dengan perkataan yang benar. Jadi ayat ini membahas tentang perintah untuk bertakwa ya, mengucapkan perkataan yang benar, qaulan sadida, kepada orang-orang yang beriman. Nah, Sayyid Qutb mengatakan qaulan sadida itu mengucapkan perkataan yang benar, jelas, rinci, tahu sasaran dan arahnya ya, sebelum orang yang beriman itu mengikuti dan bergaul dengan orang munafik. Jadi seperti itu. Ya, dalam tafsir Quran Azimnya ya, dalam tafsir lainnya nih udah ada pendapat beberapa ya, ini dalam tafsir Quranul Azim, qaulan sadida ini ditafsirkan dengan perkataan yang lurus, tidak bengkok, tidak menyimpang, tepat gitu ya. Dalam ayat ini Allah menjanjikan kepada hamba-hambanya yang bertakwa, yang ibadah serta mengucapkan perkataan yang benar akan membalas mereka dengan apa? Diperbaiki segala amal mereka, diberikan taufik untuk beramal soleh, diampuni dosa ya, serta apa yang terjadi pada mereka di masa yang akan datang. Ini subhanallah, ketika kita bicara itu nggak berbelit-belit, nggak menyimpang, tepat gitu ya, lurus kita mah ya. Nah, ini Allah janjikan subhanallah, ketika kita mampu qaulan sadida, maka Allah itu balasannya luar biasa. Ini amal-amal kita diperbaiki sama Allah, amal yang bengkok-bengkok ya diperbaiki, diberikan hidayatut taufik nih, mudah nih beramal soleh teh mudah gitu ya. Kemudian dosa-dosa kita diampuni ya. Nah, jadi seperti itu. Qaulan sadida ini adalah salah satu metode komunikasi yang diajarkan dalam Al-Qur'an kepada penyampaian pesan. Pokoknya pesan yang kita sampaikan itu katanya harus pantas, jelas, tepat, sesuai dengan situasi dan kondisi si penerima pesan. Jadi qaulan sadida dalam ayat ini menginformasikan kepada orang yang beriman dituntut untuk mengucapkan perkataan yang benar gitu, perkataan yang sesuai jadi perkataan yang benar itu yaitu sesuai yang dikatakan, sesuai dengan apa yang terkandung dalam hati dan apa yang dikeluarkan dari mulut. Pokoknya usahakan tidak munafik gitu ya. Jadi apa yang kita ucapkan dengan hati dan lisan itu selaras gitu. Kan terkadang kita kalau berbicara itu di hati gimana, di lisan gimana. Nah, upayakan pokoknya kita ya kalau berucap itu apa yang diucapkan lisan dengan ada yang dalam hati itu harus tepat gitu. Jangan berpura-pura gitu ya, di lisan manis tetapi di hati ngegremet misalnya. Nah, ini janji Allah kalau kita mampu qaulan sadida, tadi balasannya subhanallah ya.
Kemudian ini yang terakhir adalah qaulam ma'rufa. Nah, ini qaulam ma'rufa ya. Yang terakhir, bagaimana Quran mengajarkan kepada kita kalau bicara itu harus qaulam ma'rufa. Ma'rufa di sini ya, ma'ruf itu bisa artinya mengenal, mengetahui, mengakui. Secara bahasa ma'ruf itu mengenal, mengetahui, mengakui. Nah, ungkapan qaulam ma'rufa ini ada 4 kali nih, ada 4 kali nih yang paling banyak. Yang lain-lainnya hanya 1 ya dalam Al-Quran atau 2. Qaulam ma'rufa ini banyak, Allah konteksnya banyak. Yang pertama adalah di surah Al-Baqarah 235. Nah, ini ya, wala junaha alaikum, tidak ada dosa untuk kamu fima aradtum bihi min khitbatin nisa, menghitbah perempuan dengan aradtum ya, dengan sindiran, au aknantum fi anfusikum, atau kamu menyembunyikan keinginan gitu ya, dalam hati gitu ya. Alimallah, Allah tahu gitu ya, annakum satadkurunahunna, bahwa kamu akan menyebut mereka. Nah, ini ya, sampai ini saja ya, sampai qaulam ma'rufa ya. Jadi ini konteksnya, tidak ada dosa bagi kamu ingin meminang perempuan yang dalam masa idah nih. Perempuan yang dalam masa idah, ada yang misalkan ada perempuan ditinggal oleh suaminya ya dalam masa idah ya, wala junaha alaikum, tidak ada dosa bagi kamu fima aradtum bihi, memberikan sindiran ya kepada perempuan ya, min khitbatin nisa, ingin menikahi mereka gitu, au aknantum fi anfusikum, atau menyembunyikan keinginan ya, padahal mah hoyong nah tete gitu, tapi jempet teh nyarios gitu ya. Alimallah annakum satadkurunahunna walakin la tuwa'iduhunna sirran illa an taqulu qaulam ma'rufa. Nah, ini dari Allah. Allah tahu kamu akan menyebut-nyebut mereka. Dalam pada itu jangan kamu mengadakan janji nikah ya dengan mereka secara rahasia. Jadi ini jangan misalkan secara rahasia walaupun belum, masih dalam masa idah ya. Nah, jangan. Jadi kecuali, nah ini kecuali sekedar mengucapkan kepada mereka perkataan yang ma'ruf, qaulam ma'rufa. Wala, nah udah dulu ya, langsung saja. Nah, di sini Imam Al-Alusi menyampaikan bahwa maksud ayat di atas itu adalah hal ini menunjukkan kepada bolehnya meminang, jadi boleh menghitbah ya. Kata kecuali menunjukkan kepada dilarang. Jangan kamu mengadakan, memberikan janji akan menikahi mereka ya, menikah dengan janji tertentu kecuali dengan sebuah perjanjian ma'ruf. Nah, ini kecuali dengan perjanjian ma'ruf atau kecuali perjanjian yang diiringi dengan ungkapan ma'ruf. Nah, ini ya, janganlah kalian mengatakan dalam perjanjian itu tentang jima atau melarang mereka menikah dengan orang lain kecuali dengan perkataan yang ma'ruf, dan pengecualian di sini adalah berhubungan dengan ini. Nah, jadi intinya dalam tafsirnya qaulam ma'rufa itu dalam konteks pertama seperti itu ya, bagi laki-laki yang ingin menkhitbah perempuan dengan sindiran atau dengan qaulam ma'rufa. Nah, ini dalam tafsir Quranul Azim, boleh melamar wanita pada masa idah dengan sindiran, tidak terus terang atau mengucapkan kepada mereka perkataan yang ma'ruf serta isyarat-isyarat jauh yang memberikan kesan kepada wanita bahwa laki-laki itu menginginkannya untuk dijadikan istri setelah beres idah. Namun yang dilarang ialah mengadakan janji nikah secara rahasia sebelum masa idahnya, karena hal tersebut akan mengacaukan kenangan perempuan itu terhadap suaminya. Nah, Ibnu Abbas menyampaikan bahwa perkataan yang ma'ruf itu seperti ini. Jadi qaulam ma'rufan ini, kata Ibnu Abbas, adalah sekedar ungkapan seorang laki-laki yang berupa sindiran ketika ingin menghitbah seorang wanita yang masih berada dalam masa idahnya. Nah, jadi seperti itu. Jadi qaulam ma'rufa itu bisa ya digunakannya seperti ini. Jadi dengan sindiran-sindiran dulu, jangan to the point gitu ya. Dengan pokoknya yang bukan modus ya, kalau pokoknya mah kluk-kluk mungkin ya, dengan kluk-kluk dulu gitu. Nah, seperti itu. Kemudian yang kedua adalah ini di surah An-Nisa ayat 5. Nah, ini juga ada qaulam ma'rufa, wala tu'tus sufaha, jangan kamu serahkan ya
amwal, harta kalian, asufaha, kepada yang belum sempurna akalnya. Allati ja'alallah qiyama warzuquhum fiha waqsuhum waqulu lahum qawlan ma'rufa. Jangan kamu serahkan kepada orang yang belum sempurna akalnya harta mereka ya. Ini yang anak yatim tadi yang dijanjikan Allah sebagai pokok kehidupan mereka. Berilah mereka belanja, berilah mereka pakaian ya, dari hasil harta itu ucapkan kepada mereka kata-kata yang baik. Nah, ini kata-kata ma'ruf ini, bahwa ayat ini berbicara tentang bagaimana menangguhkan pemberian harta kepada pemilik ya, yang belum mampu mengelola hartanya dengan sempurna. Nah, tadi seperti perintah mengucapkan perkataan ma'ruf kepada orang yang ditangguhkan hartanya dan memberi mereka belanja dan pakaian dari harta tersebut. Nah, ini Ad-Dhahhak meriwayatkan bahwa Ibnu Abbas, bahwa orang-orang yang ditangguhkan hartanya itu adalah mereka adalah anak-anak dan kaum wanita. Sama Ibnu Mas'ud juga ya, menyampaikan itu adalah kaum wanita ya, yang belum sampai itu adalah kepada wanita dan anak-anak. Sementara Sa'id mah mereka itu adalah maksudnya anak-anak yatim, yang ditangguhkan itu adalah kepada anak yatim. Nah, kembali lagi ke Imam Al-Alusi, bahwa apa sih maksudnya qaula ma'rufa itu? Nah, qaula ma'rufa itu ini agak panjang ya, yang qaula ma'rufa. Aduh, mohon maaf, ini bagi yang berkepentingan boleh keluar, tapi ini tanggung nih, mau diselesaikan saja ya. Bagi yang berkepentingan boleh live dulu, tapi ini tanggung. Yang qaula ma'rufa itu memang agak panjang ya. Jadi ini qaula ma'rufa ini ya, kalaman tatibu bihi ya, tatibu bihi nufusahum. Jadi qaula ma'rufa itu adalah semua perkataan yang baik untuk diri mereka ya, untuk anak yatim, seperti perkataan seorang wali kepada seorang anak yatim. Jadi perkataannya seperti contohnya ya, hartamu bersamaku dan aku percaya untuk menjaganya. Dan aku dipercaya untuk menjaganya. Apabila kamu sudah balik, kamu sudah rasyid ya, sudah sempurna akalnya, maka aku akan memberikan hartamu kepadamu. Nah, jadi kedah nenangkan gitu ya, ketika kita menjadi wali dari yatim yang diamanahkan harta mereka. Nah, ini bahwa malaka indi wa ana aminun alaihi fa iza balagta wa rasyadta a'taituka malaka. Nah, jadi harus menenangkan ya sebagai wali ulah budak teh misalnya yang di bawah itu ya, yang anak yatim itu suudzon kepada kita, misalnya karena kitanya kayak nggak ikhlas misalnya. Nah, ini qaula ma'rufa itu dalam konteks ayat ini seperti ini. Jadi kita harus ma'ruf ya. Malaka indi wa ana aminun alaihi. Insya Allah saya amanah gitu ya. Fa idza balagta wa rasyadta a'taituka malaka. Kalau nanti kamu sudah mampu mengelola dengan baik, kamu sudah balik gitu ya, kamu sudah rasyid, sempurna akalnya, aku akan berikan gitu. Nah seperti ini. Jadi intinya di sini ya, bahwa dari Mujahid dan Ibnu Jarir, keduanya menafsirkan kata ma'ruf ini adalah beberapa kalimat yang bagus dalam kebaikan dan hubungan silaturahmi. Nah, jadi qaul ma'ruf itu adalah fil birri wasilah. Jadi bagaimana kita dalam berbicara tentang kebaikan dan hubungan silaturahmi. Nah, kemudian qaulan ma'rufa dalam ayat ini adalah perkataan yang baik, yang ramah ya, dari seorang wali ya kepada pemilik harta ketika harta mereka memang belum bisa diberikan karena usia mereka belum sempurna gitu. Nah, ini adalah ujian ya bagi para yang menjadi wali anak yatim ya, harus hati-hati gitu ya, qaulnya harus ma'ruf gitu ya, menenangkan hati mereka gitu. Nah, kemudian yang selanjutnya ada di surah An-Nisa ayat 8. Ada juga qaulan ma'rufa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa idza hadaral qismata ulul qurba wal yatama wal masakin farzuquhum minhu wa qulu lahum qaulan ma'rufa. Wa idza hadaral qismah, apabila hadoro ya, hadir al-qismah, ketika pembagian harta ya, ulul qurba kerabat, wal yatama anak yatim, wal masakin orang miskin, farzuquhum minhu maka berilah mereka dari harta itu sekedarnya, wa qulu lahum qaulan ma'rufa dan ucapkan kepada mereka perkataan yang baik. Nah, ayat ini membicarakan tentang anjuran memberikan sebagian harta ya, ketika pembagian harta ya, harta
waris itu ya, kedatangan kerabat yang tidak berhak dapat warisan itu, baik anak-anak maupun orang dewasa gitu ya. Di sini ada perintahnya untuk memberikan sekedarnya ya. Nah, jadi tadi sekali lagi ayat ini berbicara tentang anjuran memberikan sebagian harta ya, ketika dalam kondisi pembagian harta ya, ketika ada kerabat, padahal kerabat itu nggak berhak dapat warisan, misalnya anak-anak maupun orang dewasa, anak yatim, orang miskin, baik kerabat ataupun bukan ya, yang anak yatim miskin itu, anjuran mengucapkan perkataan yang ma'ruf kepada keluarga ya, anak yatim, orang miskin. Tujuannya adalah untuk menghibur, karena sedikitnya yang diberikan itu sedikitnya yang diberikan atau bahkan tidak ada yang dapat diberikan kepada mereka, dengan qaula ma'rufa itu bisa menenangkan gitu ya. Jadi qaula ma'rufa dalam ayat ini anjuran mengatakan perkataan yang baik, ramah, gak menyinggung orang miskin, tidak menyinggung para kerabat yang hadir ya, hadir tapi gak berhak dapat harta ya. Nah, ketika pembagian warisan itu, bahwa harta yang diberikan kepada mereka itu hanya sedikit gitu ya, bahkan mungkin nggak dapat. Nah, itu dengan qaula ma'rufa. Nah, seperti itu ya di qaula ma'rufa. Masih ada juga nih qaula ma'rufa di sini di surah Al-Ahzab. Konteksnya gimana? Ya nisa an-nabi, hai istri-istri Nabi, lastunna ya, lastunna ka ahadim minan nisa, kamu sekalian tidak seperti wanita lain. Ya nisa in nabi, wahai istri Nabi, lastunna ka ahadim minan nisa, bahwa kalian itu nggak sama dengan wanita lain. Ini taqaitunna fala takhda'na bil qaul fayatama alladzi fi qalbi maradu wa qulna qaulan ma'rufa. Jangan kalian tunduk dalam berbicara sehingga berkeinginan orang yang ada penyakit dalam hatinya, dan ucapkan perkataan yang baik. Nah ini hati-hati perempuan ya, ini perempuan. Said Qutb mengingatkan bahwa qaulan ma'rufa ini adalah perkara baik yang tidak mengandung kemungkaran sedikit pun ya, karena tema pembicaraan sendiri sangat menentukan ya. Temanya apa gitu ya, pokoknya ma'rufa itu ucapan-ucapan yang baik, pokoknya nggak ada gosip-gosipnya, nggak ada gibah-gibahnya, nggak ada hal-hal negatifnya gitu ya. Ma'rufa itu adalah karena temanya sangat menentukan ya, bisa menimbulkan syahwat gitu ya, dengan gerak-gerik tutur kata kita ya. Perempuan kalau bicara itu jangan yang mengundang syahwat laki-laki. Nah, antara wanita dan laki-laki yang bukan mahram itu tidak boleh bicaranya itu kayak mendesah-mendesah, misalnya ada isyarat-isyarat cinta, kayak bercanda-bercanda, ada itu ya, nanti bisa tempat masuknya setan. Nah ini jadi diingatkan ini istri Nabi ya, kalian itu tidak seperti perempuan lainnya gitu ya, fala takhda'na bil qaul gitu ya. Jangan bicara itu ya tadi perempuan bicara yang lembut gitu ya, di liwai-liwai pamisor Sunda namanya, bicaranya itu di gitu-gitu gitu ya. Nanti fayat ma'al ladzi fi qalbi gitu ya. Bagi para lelaki yang ada penyakit dalam hatinya itu bisa membangkitkan syahwatnya gitu ya. Marodun yang ada penyakit itu bisa membangkitkan syahwatnya. Nah, kita sebagai perempuan waqulna qaulan ma'rufa, bicara itu yang ma'ruf gitu ya, yang biasa-biasa saja. Nah, menurut Quraisy Shihab, qaulan ma'rufa ini adalah ucapan yang dikenal oleh masyarakat, yaitu kalimat yang baik sesuai dengan kebiasaan masyarakat ya. Nah, selama kalimat tersebut tidak bertentangan dengan nilai-nilai Allah, nah nilai-nilai ilahi. Jadi perintah mengucapkan kalimat yang ma'ruf itu mencakup cara mengucapkannya. Ma'rufa ini cara mengucapkannya ya, jangan ya dilembut-lembut, didesah-desah gitu ya. Kayak artis-artis kan kalau ngomong itu menarik gitu ya. Kalau saya mah cempreng begini misalnya, ada perempuan-perempuan yang kalau bicara itu ya gitulah ya, pokoknya bisa dipahami. Jadi ma'ruf di sini cara mengucapkan harus benar, kalimat yang diucapkan serta gaya bicara ya, kalimatnya juga jangan yang mengandung tadi ya, yang dalam hatinya penyakit itu langsung teng gitu ya. Gaya bicara kita juga, pokoknya suara yang wajar, gerak-gerik yang sopan, kalimat yang diucapkannya baik, benar, sesuai sasaran, nggak nyinggung perasaan ya, tidak mengandung rangsangan. Nah itu qaula ma'rufa itu seperti itu implementasinya. Jadi qaula ma'rufa dalam ayat ini adalah perkataan seorang perempuan
kepada lawan jenis yang bukan mahram ya. Seorang perempuan yang bicara dengan lawan jenis itu pokoknya harus kata-katanya baik, sopan, dikenal dalam masyarakat ya, tanpa dilebih-lebihkan, tanpa dilembut-lembutkan, seperti ia bicara kepada suaminya, sehingga orang yang mendengar itu akan menghargai, menghormati ya, tidak punya niat yang lain-lain gitu ya kalau bicaranya dilembut-lembut gitu ya. Jadi qaula ma'rufa itu sekali lagi adalah perkataan yang sesuai dengan adat ya dan masyarakat tersebut, tidak kasar, ramah, tidak kotor, tidak menyinggung perasaan orang lain, tidak mengundang nafsu orang yang mendengarnya atau ingin berbuat jahat ya, berniat jahat dengan ucapan itu. Terakhir nih kesimpulannya, pokoknya mudah-mudahan ada di sini ya 6 metode komunikasi dalam Quran, ada 10 ayat tentang bagaimana kita harus berkomunikasi dengan baik dengan 6 metode itu. Qaulan karima ya, bahwa Allah mengajarkan untuk patuh, memuliakan kedua orang tua ya. Dengan kepada orang tua itu kita bahasanya harus membuat mereka itu merasa dimuliakan oleh kita sebagai anak, merasa mereka itu dihormati oleh kita. Kedua adalah metode qaula maisuro, bahwa Allah ya ketika kita nggak bisa membantu orang lain, tetapi gunakan kata-kata yang tidak membuat mereka putus asa gitu ya, berjanji dengan lembut, perkataannya yang memberikan rasa optimis gitu ya kepada mereka, itulah qaula maisuro. Qaulan baligha yaitu metode bahwa ketika kita bicara itu harus nggak boleh bertele-tele gitu ya, singkat padat ya. Nah ini kepada orang munafik kata-kata harus lembut ya, nggak boleh bertele-tele, tapi juga jangan terlalu singkat juga gitu ya. Nah seperti itu qaulun baligha. Kemudian qaulun baligha juga tadi ya bahwa di surah An-Nisa ayat 63 pokoknya itu untuk orang-orang yang fa'arid ya, di hadapan kita bagus, di belakang kita ngomongin gitu. Nah ini harus seperti ini, fa'arid, sewajarnya. Kepada orang seperti itu kita bicara sewajarnya. Kemudian Allah juga bagaimana ya dengan qaulan layyina, strategi komunikasi orang yang ketika kita menghadapi orang yang sombong gitu ya, sombong kayak Firaun gitu ya, orang yang diantara kita juga ada yang sombong ya, dengan cara yang lunak, kata-kata lembut, tidak memponis, kemudian supaya tersentuh hatinya gitu ya, sehingga dia ingin kembali ke jalan yang benar. Qaulan sadida, mengajarkan manusia ketika ingin menyampaikan itu ya dengan pantas, tepat, sesuai dengan khitab kita ya, si penerima pesan kita gitu, sesuai sikon, situasi dan kondisi. Kemudian qaula ma'rufa ya, di sini banyak pokoknya qaula ma'rufa itu sesuai adat masyarakat ya, nggak kasar, ramah, nggak kotor, tidak menyinggung perasaan orang, tidak mengundang nafsu orang yang mendengarkan sehingga mereka berpikiran jahat. Di antaranya itu adalah 6 bentuk metode komunikasi yang Allah ajarkan sama kita. Mudah-mudahan Allah memberikan hidayatut taufik. Saya mohon ampun sama Allah, yang benar datangnya dari Allah, yang salah dari saya sendiri. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bunda boleh bertanya sedikit? Gimana Bun? Ini kebetulan kemarin terbaca ini ya. Kalau ada di dalam surat Al-Muzammil itu ya ada bacaan yang bunyinya Inna sanulqi 'alaika qaulan tsaqila. Maksudnya qaulan tsaqila ini kan katanya perkataan yang berat ya. Maksud perkataan yang berat ini yang bagaimana ya Bun? Baik, di surah Al-Muzammil ya, Inna sanulqi 'alaika qaulan tsaqila, bahwa inna sesungguhnya kami sanulqi ya akan menurunkan kepadamu ya, 'alaika kepadamu Muhammad, qaulan tsaqila, perkataan yang berat. Nah, jadi para ahli tafsir memang beragam macam pendapat ya. Apa sih maksudnya qaulan tsaqila itu? Misalnya di sini para ulama ya bahwa ucapan yang berat ini pokoknya ada yang berpendapat ahli tafsir itu sesuai zahirnya saja, bahwa Al-Quran itu jika diturunkan sungguh sangat berat. Ada yang menafsirkan seperti itu. Oleh karena itu ketika Quran diturunkan, Nabi
Jadi kaulan sakila itu pendapat yang pertama ya Bun, itu adalah Al-Quran maksudnya. Jadi Al-Quran itu sungguh sangat berat. Buktinya apa? Ketika turun Quran ya Nabi sampai berkeringat dingin kan, padahal musim dingin Nabi sampai gemeteran gitu. Nah itu ada yang berpendapat seperti itu. Kemudian juga ada pendapat lainnya gitu ya, bahwa sebagian ulama menafsirkan yang dimaksud Al-Quran berat itu adalah karena Quran itu ketika turun perkara yang berat bagi Nabi gitu ya, merupakan peringatan agar Nabi siap-siap gitu ya, lakukan sholat malam dulu supaya Nabi kuat menerima Al-Quran. Kan itu perintah sholat malam ya dalam surah Al-Muzammil, bahwa Allah itu akan memberikan kaulan sakila yaitu Al-Quran. Itu adalah sesuatu yang berat, Nabi harus siap-siap dulu dengan siap-siap qiyamul lail misalnya. Nah kemudian ahli tafsir lainnya bahwa Al-Quran sangat berat itu adalah Al-Quran itu berat bagi orang-orang munafik, orang-orang kafir, berat bagi mereka untuk bacanya, berat bagi mereka memahaminya. Kemudian sebagian ahli tafsir juga menyebutkan bahwa Quran itu berat maksudnya adalah hukumnya berat gitu, menjalankan perintah di dalam Al-Quran itu berat, itu nggak mudah gitu. Itu banyak sih tafsirnya ya. Kemudian Al-Quran berat itu adalah kandungan Al-Quran itu sangat mendalam kalau Syekh Abdurrahman ya. Jadi harus konsentrasi tinggi nih untuk mentadaburi Quran itu supaya kita bisa nyerap maknanya. Nah seperti itu. Nah itu adalah kalau menurut pendapat itu ya, pendapat yang paling tepat itu. Nah ini kalau diantara sebagiannya adalah ini, Al-Quran berat itu adalah pokoknya isi kandungan Al-Quran itu sangat mendalam, harus konsentrasi tinggi ya untuk menyerap makna rahasia isi Al-Quran itu. Nah kemudian ini juga banyak yang berpendapat juga tafsir lainnya, tetapi saya lebih setujunya yang ini, bahwa berat di sana itu adalah Al-Quran itu memang tadi Bunda yang terakhir ya, beliau menyampaikan bahwa isi Al-Quran itu berat, hanya orang-orang tertentu saja yang mampu mentadaburi, mentafakuri kaulan sakila. Kaulan sakila di sana itu ucapan yang berat itu adalah maksudnya adalah Al-Quran. Iya. Terima kasih. Iya Bun, sama-sama. Nah ini silakan yang lainnya kalau ada yang pendapat lain ya, bahwa kaulan sakila di sana itu apa. Makanya kalau menurut dosen saya ya, ketika saya belajar tentang tafsir Tarbawi itu, bagi kita yang qiyamul lailnya ya, tahajudnya sudah istiqomah, nah, maka akan kaul kita itu akan sakila gitu, berpengaruh gitu. Jadi ketika seseorang yang qiyamul lailnya sudah istiqomah ya, maka akan mengeluarkan kaulan sakila. Kaulan sakila di sana itu ucapan kita itu berpengaruh sama orang lain gitu. Nah makanya berbeda dengan orang-orang yang dia berbicara hanya dari lisannya gitu, berbeda dengan orang-orang yang bicara dari hatinya gitu. Nah itu ada juga yang berpendapat seperti itu Bun, dengan kaulan sakila di sana. Kan kaulan itu firman Allah, sakila yang berat ya itu. Ya terima kasih semuanya. Kali ini mengganggu waktu tambah sedikit ya. Gimana sudah? Iya, terima kasih. Iya, siapapun yang nutupnya ini tadi teh, lupa lagi. Tuhan. Oh iya. Demikianlah sahabat-sahabat, rekan-rekan semua, sajian dan kajian materi yang telah disampaikan oleh Ustazah Dr. Fenty Inayati tentang 6 metode berkomunikasi yang didasari dengan 10 ayat. Saya akan kasih pantun nih buat teman-teman semuanya. Di sawah berjajar pete dan pohon terembesi, di samping sawah ada sebuah bawa ke surga. Mantap. Amin. Si di yang lezat dicampur belewah dan juga kueni. Terima kasih dan tetaplah semangat untuk menjalani ibadah puasa hari ini. Marilah kita tutup kajian kita dengan membaca hamdalah dan doa penutup majelis. Alhamdulillahirrahmanirrahim.